Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Khair. Ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, tolong tuliskan untuk sekretaris yang tidak hadir. Ya, selanjutnya yaitu kalian rapikan dulu meja kalian agar bisa belajarnya itu lebih fokus ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Ya, untuk sebelum kita masuk ke isi kandungannya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan kedua dan ketiga akan terjawab setelah kita mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berisi sumpahnya Allah, seperti wadduha, yang artinya demi waktu duha, atau ketika matahari naik sepenggalan. Coba kalian sebutkan ayat lain yang berisi sumpahnya Allah. Ya, silakan sedang. Coba sebutkan isi ayat sumpah lain selain wadduha. Wal fajar Wal asri Wal-fajr, wasyamsi. Oke, terima kasih. Nah, ini ada Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kalian baca setelah Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oke. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum ke isi kandungannya, kita bahas sedikit tentang tajwidnya ya. Itu di ayat 9 ada berbunyi qad aflaha man zakkaha. Oke, qad aflaha man zakkaha. Coba Mufid. Qad aflaha man zakkaha. Ini yang di garis bawahi, man itu hukumnya apa? Ikhfa. Ifa. Kenapa disebut ifa? Karena nun mati bertemu huruf za.
Nah, karena nun mati bertemu huruf zai. Misalnya kita masuk ke pembahasan isi kandungannya. Nah, isi kandungan yang akan kita bahas yaitu ayat dari isi kandungan ayat 1 dan isi kandungan ayat 9 sampai ayat 10. Nah, kita ambil ketiga ayat ini ya untuk kita bahas isi kandungannya. Nah, pembahasan isi kandungan itu berdasarkan pertanyaan ini. Yang pertama yaitu mengapa Allah menggunakan kata sumpah dalam Al-Quran seperti tadi wasyamsi yang artinya demi matahari, waduhaha dan duha. Dan pertanyaan kedua yaitu siapakah orang yang mensucikan jiwa itu dan siapakah orang yang mengotori jiwa. Nah, ini kan di ayat 9 kan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Pembahasan ayat isi kandungan ayat pertama yaitu, nah tadi kan wasyamsi artinya tuh demi matahari. Nah, ini kan kata sumpah ya, kata sumpahnya Allah dengan menggunakan nama salah satu makhluknya yaitu matahari. Nah, jadi pertanyaannya yaitu mengapa Allah menggunakan kata sumpah dalam Al-Quran. Nah, salah satu alasan utamanya itu yaitu agar ketika kita melihat apa yang disumpahkan Allah itu seperti matahari, agar ketika kita melihat matahari tersebut kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita merasa diawasi itu, kita tuh akan selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Oke, contohnya misal Zakaria ketika berangkat ke kelas ini kan berangkatnya pagi ya. Nah, kan matahari sudah terbit ya. Nah, jadi ketika Zakaria akan pergi ke kelas ini tuh terus melihat matahari, kan yang menciptakan matahari itu Allah ya. Nah, ketika Zakaria melihat matahari itu, Zakaria tuh jadi mengingat siapakah yang menciptakan Allah, siapakah yang menciptakan matahari. Nah, ketika Zakaria mengingat itu, Zakaria akan selalu menaati perintah Allah. Contohnya itu menundukkan pandangan ketika masuk ke kelas, ya, ketika ada ibadah dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan ayat 9 dan 10. Nah, tadi kan ada kata orang yang mensucikan jiwa dan orang yang mengotori jiwa. Mensucikan jiwa dan mengotori jiwa. Nah, pertanyaannya yaitu siapakah orang yang mensucikan jiwa itu dan siapakah orang yang mengotori jiwa, yang terdapat pada Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Nah, jadi orang yang mensucikan jiwa itu, orang yang termasuk mensucikan jiwa itu orang yang senantiasa memperbanyak amal baik serta menjauhi segala amal buruk. Ya, dan orang yang mengotori jiwa itu orang yang sebaliknya, yaitu orang yang senantiasa melakukan amal buruk, orang yang selalu melakukan amal buruk dan serta jauh dari ketaatan kepada Allah. Oke, misal di sini siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha? Ada? Oke, misal siapa namanya? Saya Alkif Husni. Oke, Alkif kan selalu melaksanakan sholat tahajud ya dan sholat duha. Nah, itu kan salah satu bentuk dari memperbanyak amal baik dengan melaksanakan sholat sunnah. Kan dengan kita memperbanyak amalan sunnah apa? Ya, amalan sunnah aja ibaratnya gini nih. Amalan sunnah aja dilakuin, dikerjakan apalagi amalan wajib ya. Nah, ini seperti itu. Berarti Alkif itu orang yang senantiasa, orang yang selalu memperbanyak amal baik
orang yang selalu menaati perintah Allah dan menjauhi segala makhluk. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Contoh orang yang mensucikan jiwa yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga tadi selain memperbanyak, nah ini juga salah satu bentuk dari memperbanyak amal baik, yaitu nah, sebelum kesana ada pertanyaan kan, bagaimana cara mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Nah, di antara caranya itu dengan menjaga hubungan baik dengan Allah atau bisa disebut hablum minallah, dan juga menjaga hubungan baik dengan manusia, yaitu hablum minannas. Jadi hablum minallah itu apa? Menjaga hubungan baik dengan Allah. Kurang tepat. Jadi hablum minallah itu hubungan baik, hubungan dengan Allah ya, hubungannya doang dengan Allah. Jadi belum termasuk ke menjaga. Terus juga hablum minannas itu hubungan dengan manusia. Jadi yang kita harus jaga tuh, yang hubungan yang harus kita jaga tuh hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan menjaga kita juga harus menjaga hubungan baik dengan manusia atau hablum minannas. Nah, contoh dari menjaga hubungan baik dengan Allah. Ya, contoh dari menjaga hubungan baik dengan Allah. Kita tuh ya selalu menaati perintahnya dan larangannya. Terus juga kita juga selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus juga kita juga senantiasa berprasangka baik atas takdir apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Nah, contoh dari hablum minallah tuh kita tuh ya tadi menjaga selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi misal tuh Allah tuh memberi kita cobaan dengan uang jajan kita tuh jatuh. Nah, kita tuh harus berprasangka baik kepada Allah. Mengapa Allah Nah, kita tuh harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita tuh harus berprasangka baik dengan Allah. Berprasangka baiknya tuh dengan kita tuh harus berprasangka kalau uang yang kita miliki itu tuh ada hak orang lainnya, karena kita kurang bersedekah. Oleh karena itu Allah menguji kita dengan menghilangkan uang jajan kita. Nah, salah satu contoh hablum minallah kan tadi berprasangka baik kepada Allah. Terus bagaimana cara menjaga atau contoh menjaga hubungan baik dengan manusia atau hablum minannas itu? Contohnya tuh misal seperti ini. Misal Rijal. Nah, Rijal ketika jalan ke kelas ini tuh Rijal tuh selalu tersenyum, menebarkan senyuman kepada orang yang bertemu dengan Rijal. Nah, itu juga salah satu bentuk dari menjaga hubungan dengan manusia, dengan menebarkan senyuman, dengan membagikan kebahagiaan lewat senyuman. Oke, lanjut. Oke, sekarang itu aktivitas kelompok. Coba kita bagi 3 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Tugasnya yaitu carilah sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Terus catat nama surat, nomor ayat, dan isi sumpahnya dan isi ayatnya. Terus juga sajikan ayat sumpah tersebut dalam bentuk tabel seperti ini ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya habis. Coba lihat, sebutkan ayat sumpah lain. Ayat sumpah yang Zakaria sebutkan. Wal Fajr. Itu dari surat apa? Ayat. Selanjutnya kelompok 2. Coba. Wassamai wa tariq. Oke, dari surat apa? Quran surat At-Tariq ayat 1. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 3. Ya, sudah. Oke, selanjutnya kita ada post test ya. Nah, coba kalian scan dulu QR ini. Juga di sana kan ada beberapa soal ya. Nah, kalian kerjakan soal yang ada di QR ini.
Bapak kasih waktu 10 menit ya. Beres Pak. Oke, beres. Waktunya habis. Udah pada ngerjakan kan ya? Udah. Nah, tadi kan di kuis itu tuh ada soal. Soalnya tuh berbentuk seperti ini. Berikanlah satu contoh bentuk penerapan hablum minanas dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat termasuk ke dalam menjaga hubungan baik dengan manusia atau bentuk menjaga hablum minanas. Coba Furqon. Nah. Coba sebutkan jawaban yang Furqon tadi jawab. Oh, yang tadi saya jawabannya tidak memukul rijal. Oke, memukul rijal. Kenapa hal tersebut bisa termasuk hablum minanas? Karena kalau memukul rijal nanti saya dipukul lagi. Oke. Dengan tidak memukul dan tidak akan dipukul. Ya, dengan tidak memukul hubungan kita dengan orang lain juga akan terjaga. Terus, nah tadi kan kalian sudah mengerjakan ya. Siapa yang mendapat nilai di atas 70? Nah, Zakaria Pak. Oke. Nah, yang dapat nilai di atas 70 ini kan masih ada waktu ya. Ada waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, yang dapat nilai di atas 70 dari soal-soal tadi, waktu ini tuh kalian gunakan untuk membaca materi pertemuan selanjutnya di ibu. Ya. Kalian searching ini materi pertemuan selanjutnya itu tentang isi kandungan hadis riwayat Abu Hurairah tentang nikmat Allah melebihi murkanya. Oke. Nah, terus siapa tadi yang mendapat nilai di bawah 70? Yang dapat nilai di bawah 70. Reganata. Kalian baca lagi materi pertemuan kali ini. Nah, setelah kalian baca, kalian kerjakan lagi soal yang tadi ya. Waktunya 20 menit. Oke, udah selesai. Oke, pertemuan kali ini cuma sampai sini ya. Materinya itu cuma sampai sini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Ada kuisis tadi. Oke. Tadi kan membahas tentang isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10 ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas isi kandungan hadis riwayat Abu Hurairah tentang nikmatnya Allah melebihi murkanya Allah. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak. Cukup Pak. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi mana harusnya? Yang nggak hadir. Dia kok. Oke, cukup sekian. Maaf bila ada perkataan yang salah dari Bapak, ambil baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.